Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saluran pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran ini terjadi dalam darah manusia. Manusia bernafas dengan normal itu sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, lalu ada faring atau tenggorokan, selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan, lalu ada trakea atau batang tenggorokan, selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan yang terakhir adalah organ paru-paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Lalu ada faring, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati faring. Faring memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang terletak di bagian belakang, fungsi utama faring adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di faring juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya ada laring. Laring adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Laring memiliki tulang rawan yang disebut juga dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Laring juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada laring. Fungsi utama dari laring adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jakun terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan laring. Di dalam laring juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, maka katup pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan atau trakea ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan atau trakea memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Pada bronchiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus.
Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Selanjutnya, pumo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru juga diselimuti oleh selaput yang sangat tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada fungsi sistem pernapasan, menghirup dan mengembuskan udara atau bernapas. Lalu yang kedua ada pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima adalah mencium bau. Baik, itu saja materi tentang sistem pernapasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.